Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Han. Sore ini saya akan melakukan vlogging ke Kebumen, ke basecamp tim survei Kobras Gempol. Nah, menu kita hari ini adalah kita ingin melakukan pengecekan alat-alat yang dipakai oleh tim Kobras Gempol, kondisinya bagaimana, masih bersih apa tidak, sekaligus cek tim kami. Terus ikuti vlog saya. Sampai jumpa di Kebumen. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel obrolan geospasial. Pada hari ini saya sedang di basecamp tim Kobras Gempol. Beberapa tim kami ada di basecamp kali ini. Beberapa mahasiswa kita jurusan geografi FIS UNES, mereka terlibat di dalam pengukuran topografi di seluruh Dasluko dengan berbagai macam alat, dengan berbagai macam kondisi, dan mungkin pengalamannya ada yang menarik. Hari ini menunya adalah kita interview atau kita tanya-tanya sedikit lah bagaimana perasaan mereka, pengalaman mereka, karena 2 hari lagi pengukurannya sudah selesai. Mari, yang pertama kita akan ketemu mahasiswa ganteng yang sekarang sudah agak hitam karena kelamaan survei, yaitu Mas Bayu. Nah, selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Pak Nabi. Selamat pagi teman-teman obrolan geospasial. Nah, Mas Bayu ini nama lengkapnya siapa Mas? Bayu Ajimawan. Oke, semester berapa? Baru masuk ke semester 5 ini. Oke, semester 5 ini. Kalau nggak salah kemarin jenengan sudah ikut mata kuliah kadastral ya? Nah, kebetulan pas sekali karena ada kegiatan pengukuran ini sangat cocok untuk pembelajaran. Sayangnya kemarin ada perkuliahannya daring. Ya, daring. Karena daring tentunya ada kendala ya Mas? Sangat besar sekali Pak. Contohnya kendalanya apa Mas kalau kuliah daring? Terutama di praktik lapangannya ya Pak. Kalau offline kan dari dosen maupun asisten dosen dapat membantu mahasiswa. Nah, kemudian alat-alatnya juga Pak. Kalau praktikum di lab geografi tentunya di kampus kan alat-alatnya sangat memadai. Kalau daring tersendiri itu alat-alat sangat terbatas dan kita dituntut untuk mampu beradaptasi seperti itu. Alatnya kreatif. Ya, seperti seadanya. Ya, milik sendiri. Nah, terus Anda ikut atau terlibat dalam kegiatan dengan apa sebenarnya pemetaan Dasluko ini, tentu saja dengan tidak mengabaikan protokol COVID-19 ya. Kalau survei pakai masker. Terus apa yang bedanya dengan daring ini, manfaatnya apa dengan Anda ikut ini? Wah, impactnya sangat besar sekali buat diri saya sendiri tentunya Pak. Nah, di sini kan kita juga pengukuran lapangan, memakai alat-alat lapangan seperti GPS geodetik untuk mengukur koordinat, kemudian total station untuk mengukur cross sungai, seperti itu Pak. Kemudian echo sounder buat mengukur kedalaman sungai, dan banyak lagi tentunya. Oh gitu. Jadi apa yang Anda pelajari secara teori di kadastral dapat Anda praktekkan di kegiatan kali ini ya? Iya, sangat langsung mengaplikasikannya pada lapangan. Oke, itu secara keilmuan sangat bermanfaat seperti itu pada mahasiswa yang masih kuliah. Terima kasih Mas Bayu. Ben santai sih, ben record santai sih. Oke, Mak. Selamat pagi menjelang siang Mas Fajar. Pagi Pak. Serta teman-teman obrolan
spasial yang sedang menonton video ini. Wis rasa serius-serius. Biasa. Mana? Nggih, pun Mas. Jenengan niku kan seangkatan karo Mas Bayu tadi. Nggih. Ya. Leres, Pak. Angkatan 2017 ya. 18 sorry, dikoreksi. Ya. Berarti Anda belum lulus, masih proses pembelajaran kuliah ya. Ya, benar, Pak. Anda terlibat di dalam pemetaan das leulo. Nah, Ya, benar sekali, Pak. kalau terkait perbedaan kuliah daring kemarin yang menjadi batasan serta praktek di lapangan tadi sudah disampaikan sama Mas Bayu. Sekarang saya mau nanya, Anda kan posisinya sekarang lagi belajar bekerja. Iya, Pak. Belajar bekerja ya bisa dikatakan mencari duit, belajar bekerja di dalam sebuah tim di mana kita punya objektif bareng-bareng ingin dicapai. Nah, kira-kira pengalaman apa yang Anda dapat resapi di dalam kegiatan ini? Ya, terima kasih, Pak. Ini kan sebelumnya itu saya pas datang ke sini langsung dikasih tugas untuk pasang patok dulu. Karena itu kan untuk nanti mematok kalinya. Terus fungsinya patoknya nggak betul Mas? nanti itu di cross. Nah, sebelum di cross itu kan dipasang patok dulu. Nanti ada titik koordinatnya yang dijelaskan Mas Bayu tadi. Oh, pakai metode entrip. Ya, pakai metode entrip. Nah, setelah pasang patok, saya pindah divisi dulu ke bagian entrip. Nah, itu nanti saya bersama tim patok jalan. Nah, setiap pasang patok nanti saya entrip. Nah, itu nanti keluar koordinatnya. Oke, jenengan selain entrip belajar metode apa, Mas? Kalau RTK dan statik. Oke, Nah, statik. Oh, mantap. Bagus. Anda sudah belajar tentang survei GPS. Terus Anda bekerja apa lagi setelah itu? setelah itu masuk tim TS, Total Station. Crossi. Cross. Di situ juga saya diajari oleh kakak tingkat saya untuk ibaratnya pertama mengoperasikan alat, kedua ibaratnya mencari datanya itu yang ditembak mana dulu, jadi runtut. Nah, setelah itu baru eksekusi. Itu Sudah sampai tahap ngolah data belum? alhamdulillah kemarin sempat mengkoreksi beberapa titik yang salah, cuma untuk penggambaran masih dalam tahap proses. Oke. Nah, Anda kan di sini bekerja dengan banyak individu. Ada yang kakak angkatan, ada yang sudah lulus, ada yang belum, ada yang non geografi, ya misalnya tim-tim pasang patok, atau yang lainnya ya. Kira-kira di sini Anda terus belajar bekerja di dalam tim, bekerja dalam tim. Nah, apa yang bisa Anda pelajari di situ? Untuk pelajaran yang pertama itu kita harus tahu kepribadian orang tersebut, Pak. Soalnya tidak semua bisa dipukul rata. Oh iya, jelas. Tidak semua orang mau dipukul. Nah, itu. Tidak semua orang itu kan sifatnya sama. Jadi kita harus tahu dulu. Kita kalau misalnya bekerja dengan ini harus pakai cara ini, bekerja dengan CB harus pakai cara ini. Jadi ibaratnya kita bisa menempatkan posisi gitu loh. Oh, gitu. Nah, jadi di sini Anda juga belajar pentingnya kerja tim ya? Iya, Pak. Soalnya kalau enggak, ibaratnya kalau kerja sendiri-sendiri itu malah capek sendiri. Iya. Malah dewe. Terus artinya gini, setelah Anda kembali nanti kan Anda punya pengalaman selain pakai alat, ternyata juga di dalam psikologi bekerja Anda juga terbangun, itu ya Mas? Terbangun, ya. Jadi sangat bermanfaat. Anda termasuk seneng nggak ikut kegiatannya? Oh, seneng banget, Pak. Soalnya kan di sini juga saya sama Mas Bayu menambah pengalaman. Ibaratnya kan kemarin juga daring, kita nggak, ya hanya tahu luarnya, belum tahu dalamnya. Tapi kalau ini kan kita udah capek bareng, tinggal nanti hasilnya kita nikmati bareng-bareng. Ya wis. Ya alhamdulillah kalau banyak manfaatnya. Ya wis, gitu aja Mas Panji. Terima kasih. Selamat siang Mas Mukan, bisa ganggu sebentar? Iya, Pak. Mukan, bisa ganggu sebentar? Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Wis. Tak wawancara sithik ya? Boleh.
Tapi tak sambil ini ya Pak, esek-esek ya Pak. Oke, esek-esek. Jadi kan lagi ngapain tadi Mas? Ini saya lagi bersihin alat yang kemarin baru saya pakai Pak. Buat pengukuran topografi. Oh, perlu dibersihkan juga toh? Iya dong. Kita kan namanya alat, kita pakai bersih. Selesai dipakai ya harus bersih. Kalau jenengan agak kusam itu jangan dibersihkan. Kalau saya kusam wajar Pak. Oh, wajar gitu. Soalnya kan Berarti- orang lapangan gitu. Tidak konsisten. Iya. Oke, Iya. jenengan Gimana, itu Pak? kalau nggak salah lulusan geografi ya, sudah lulus ya? Alhamdulillah ya Pak, saya lulusan geografi, kebetulan geografi UNES, tapi bukan murni ya Pak. Saya pendidikan. Pendidikan geografi. Ya, pendidikan geografi. Saya lulusnya tahun 2019 kemarin. Baru aja. Asli Kebumen ya? Asli tim lokal. Wes, asli tim lokal. Jenengan kan ada dua yang ingin garis besar yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, jenengan kan sudah lulus Iya. sebagai seorang pendidikan geografi. Iya. Kira-kira ini golek gawe ini gambaran tuh Mas pendidikan geografi? Kalau dibilang susah atau enggaknya itu tergantung nasib nih Pak, rezeki. Nasib rezeki. Kalau untuk saat ini sih lowongan masih sepi ya. Untuk guru geografi karena kebanyakan sekolahan itu masih banyak Daring. Dan masih daring, dan keduanya juga untuk posisi guru geografi masih ada, belum ada posisi. Nah, terus kan gini Mas, jenengan kan pendidikan geografi, dijai pengukuran topografi, survei, pasang patok itu kok Anda berminat itu gimana Mas? Yang jelas dari hati ya Pak. Dari hati? Iya. Kalau dibilang mau nggak mau ya, saya tetap sukanya di lapangan ya Pak. Oh gitu. Dasarnya senang di lapangan. Dan otomatis awalnya basicnya saya pendidikan, kemudian larinya ke pengukuran, saya harus belajar lagi, dan itu juga dapat menjadi nilai plus buat saya juga, portofolio pribadi gitu. Oh, berarti jenengan juga ngincer ilmunya nggak Ya, ngincer nggak hanya pekerjaannya ya? finansialnya, ekonominya enggak, cuman yang di garis bawah itu adalah pengalaman dan ilmunya itu Pak. Kan kebetulan kalau di kampus saya kan nggak diajari alat-alat ini. Oh enggak ya, di pendidikan ya? Enggak. Cuma papan tulis sama pensil gitu. Oh. Gitu, Pak. Wah gitu. Nah baik, berarti kan Anda sebagai lulusan geografi tidak menutup kemungkinan bekerja di dunia non pendidikan. Tapi paling tidak kan dulu Anda dapat ilmu yang berkaitan tentang kartografi, penggambaran, pemetaan itu sudah, meskipun bukan pemetaan terestris ya. Iya. Tapi paling tidak punya basic. basic. Karena banyak kolega atau kakak kelas Anda yang pendidikan geografi tapi tidak bekerja di dunia pendidikan juga banyak. Juga banyak. Nah, kira-kira ini kan kita sebuah proyek atau pekerjaan kerjasama ya. Jadi bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang pendidikan geografi di dalam sebuah manajemen pekerjaan yang baru gitu. Kira-kira jenengan merasakan pressure-nya nggak? Kalau pressure di setiap pekerjaan pasti ada pressure Pak. Kalau proyek itu kan deadline ya Mas ya? Ya, kalau ini deadline. Kalau saya rasakan di dunia proyek ya, itu memang pressure-nya lebih Tingkat stresnya tinggi. Stresnya memang Deadline, lebih, tantangan lapangan itu ya. lapangan dan lain sebagainya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain ya, seperti mungkin kayak ngajar atau yang lain. Ngajar juga ada pressure-nya. Nah, cuman ya kalau tingkatnya SMP SMA dengan proyek masih jauh lah, pressure-nya lebih di proyek gitu. Karena deadline sih biasanya Ya, deadline kita dikejar deadline. Nah, kira-kira ilmu apa yang Anda sudah peroleh di dalam kegiatan proyek ini, Mas? Kalau ilmu Selain ilmu-ilmu teknis loh. ya, non teknisnya tuh banyak sekali. Contohlah gini, Pak. Katakan saya ikut proyek ini dari benar-benar dari nol ya. Dari nol betul ya. Mulai survei pendahuluan sampai terjun ke lapangan langsung dan lain sebagainya. Ya, pengalamannya kita yang paling penting itu adalah manajemen proyeknya, Pak. Manajemen proyek. Itu Padahal jenengan nggak dapat ya?
saya enggak dapat. Kalau yang murni dapat. Tapi saya kan basicnya pendidikan dan itu pengalaman yang sangat berharga ya bagi saya manajemen proyek. Kenapa? Di situ kita harus mengatur gimana waktu itu harus tepat waktu, kemudian untuk manajemen sumber daya manusianya juga. Wah iya itu. Dan lain sebagainya. Pokoknya termasuk sumber daya uang. Iya, duit kan terbatas ya proyek. Bicaranya target terpenuhi gitu. Betul gitu. Nah, yang menarik dari proyek itu memang salah satunya itu Mas. Kalau Anda belajarnya dengan benar, ilmunya didapat dengan benar, itu bisa menambah pengalaman kalau mendewasakan kita di dalam berorganisasi gitu kan. Ya. Nanti kalau Anda masuk institusi besar, semua sudah terstruktur dengan baik, sudah tersistematis dengan baik, itu sudah sangat kayak gini gitu. Jadi tantangannya malah kadang-kadang terus hilang gitu. Minimal sudah pernah merasakan. Merasakan. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan seperti ini untuk adik kelas Anda itu, Anda bekerja dengan adik kelas Anda ya, yang murni-murni ya, yang murni-murni itu kira-kira ilmunya kira-kira pas nggak diajak kegiatan seperti ini? Oh ya, gini ya Pak. Kebetulan saya kan campur dengan adik kelas, campur. Dan saya paling tua sendiri. Ya. Paling tua. Saya agak sensitif dengan kata tua, Pak. Iya gitu. Ya, saya bercampur dengan adik-adik kelas saya selisih 4 tahun kan. 4 tahun. Ya, saya senang. Saya tidak malu belajar dengan yang lebih muda. Oh iya. Harusnya itu Pak, yang paling penting itu. Jangan malu belajar dengan yang paling muda. Bukan masalah kita yang paling tua terus malas belajar, enggak. Kan ada hadisnya loh Pak. Belajarlah sampai mati, sampai liang itu kan. Mungkin mati Mas sama. Nah, itu. Jadi kalian mati. Makanya sampai tua, sampai umur berapapun kita diwajibkan untuk terus belajar. Itu yang dapat kita pelajari dari Mas Mulkan hari ini. Tua dan mati. Tua itu pilihan, kalau mati itu pasti. Terima kasih Mas Mulkan. Ya, sama-sama Pak. Tamu tuh tok. Aku sing Oke, bae ora lho. Sik ya. Oke, kita sudah ketemu tadi siang sama Mas Fajar, Mas Bayu dan Mas Mulkan. Nah, sekarang saya ingin tanya-tanya sedikit tentang beberapa hal dengan mahasiswa geografi murni yang ikut dengan kegiatan di pengukuran pengelolaan das Leulo. Nah, dan di sini ada berapa mahasiswa? Mas Tegar, Mas Karis, Mas Sabani, sama Mas Awan, ada juga Mas Bangkit sama Mas Kabut, tapi lagi mandi bareng. Nah, ada beberapa dari semuanya ini, ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus, ada yang sedang proposal, ada yang sedang skripsi, yang macam-macam. Nah, terkait kegiatan di sini kita akan tanya-tanya. Oke, sama siapa dulu ya? Semuanya siap. Nah, pengalamannya gimana Mas ikut kegiatan di sini Mas? Siapa? Terserah. Yang paling lurus. Yang sudah lulus, coba Mas Wahyu. Coba. Pengalamannya mantap Pak. Mantap. Jegur-jegur kali, bisa latihan berenang, bisa Oke. ketemu ular. Waduh, kemular, siap. Nah, sebenarnya gini ya Mas, yang ini saya tanyakan. Anda kan dulu pernah kuliah di geografi, ambil prodi yang murni, kemudian juga dapat ilmu di perkuliahan, mungkin secara teori, praktikum juga ada. Terus ada praktek sebenarnya di lapangan. Kira-kira apa yang kurang dari kegiatan di kampus Mas, menurut Anda? Coba, Tegar boleh, Mas Awan boleh. Masalah. Kita bisik-bisik ini. Nih Mas, yang kurang apa dari kegiatan di kampus daripada yang di sini? Apa ya? Ahli. Orang denger ya Mas? Bener sih Mas? Jadi kalau menurut saya ya kemungkinan itu Pak, kesempatan buat menjaga alat, aplikasi alat-alat ukur itu kurang.
Oh, berarti kesempatan untuk mengoperasikan alat kurang karena memang mahasiswanya banyak, Iya, alatnya terbatas gitu ya. Betul sekali. Itu juga salah satu kendala di sebenarnya nggak cuma di UNES, di beberapa universitas yang lain juga gitu. Nah, selain itu apa, Mas Tegar yang masih belum lulus juga? Kira-kira apa yang menjadi kendala di kampus terus yang membuat Anda tertarik ke sini tuh? Oh iya. Ya itu Pak, maksudnya kalau di kampus itu kan kita terpacu sama yang namanya ARS dengan apa ya muatan belajar dulu Pak. Sedangkan di lapangan itu kan kita bisa tahu istilahnya nggak selalu sama dengan apa yang ada di buku. Oh Nah, gitu. maka dari itu lebih menyenangkan belajar di luar seperti ini Pak. Jadi kita tahu permasalahannya, kemudian kita comparekan sama teori-teori yang ada. Iya, Jadi betul. ilmunya lebih dalam gitu Pak. Oke. Nah, sebenarnya kan gini Mas. Apa kadang-kadang apa yang dipelajari di lapangan di kampus itu tidak sama dengan di lapangan. Benar toh? Dulu Anda punya praktikum ukur sungai, enak nggak? Ya, Gampang ya? waktunya kurang. Oh, Pak. Sungainya mudah nggak? Gampang. Sungainya, iya makanya begitu sampai Anda di sini lihat sungai yang sebenarnya luar biasa ya. Oh, mantap. Oke. Seru nggak kira-kira ikut kegiatan seperti ini? Seru-seru Pak. Nah, lain kali kalau ada lagi masih ingin terlibat nggak? Kalau masih ada kesempatan tentunya ya. Berangkat Pak. Berangkat ya. dengan posisi lulus Pak. Oke. Berarti masih siap untuk barbar ya. Padahal kalau ada survei-survei itu kan apa namanya kulitnya terbakar ya toh. Training Pak. Sekalian training Pak. Tanning, kaki-kaki pegal, kadang-kadang robek karena apa? Kaca dan sebagainya. Itu kan resiko pekerjaan tapi ya. Iya Pak. Dilihat dompetnya aja Pak. Betul. Oke. Baik. Ya yang pasti sampai ketemu lagi. Kita karena kalian mungkin besok atau besoknya lagi udah balik ke rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi di survei kita yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita sudah dapatkan di sini bermanfaat bagi Anda semua ya. Oke, terima kasih, itu saja. Selamat sore, salam untuk semuanya. Jangan lupa follow. Jangan lupa Subscribe. Jangan kabehan. Ya. Follow dhewe, Pak.